Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permatasari, NIM 2016-070. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko. Pengertiannya, tahapan audit meliputi penilaian risiko, respon risiko, dan pelaporan. Selama penelitian risiko tahap auditor akan mendapatkan pemahaman tentang klien mereka, mengidentifikasi risiko, mengembangkan audit strategi, dan mengatur materialitas perencanaan mereka. Selama fase respon risiko, auditor akan mengeksekusi pengujian rincian saldo akun dan transaksi mereka. Fase terakhir dari setiap audit melibatkan meninjau semua bukti yang dikumpulkan selama audit dan sampai pada kesimpulan tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien. Auditor kemudian akan menyiapkan laporan audit yang mencerminkan pendapat mereka berdasarkan temuan mereka. Tahapan audit. Yang pertama ada tahap penilaian risiko. Tahap audit memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas saat melakukan sebuah audit. Efisiensi mengacu pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan bukti audit. Efektivitas mengacu pada meminimalkan risiko audit. Sebuah audit yang direncanakan akan memastikan bahwa bukti yang cukup dan tepat adalah dikumpulkan untuk akun-akun yang paling berisiko. Salah saji material selama fase penilaian risiko auditor akan mengevaluasi risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan dan mempertimbangkan apakah layak untuk mengasumsikan bahwa klien mereka akan tetap sebagai sebuah kelangsungan. Yang kedua, fase respon risiko. Fase respon risiko audit melibatkan pengujian rinci atas pengandalan transaksi dan saldo akun. Jika auditor berencana mengendalikan sistem kontrol internal klien mereka akan melakukan pengujian. Selanjutnya, menyimpulkan dan melaporkan audit. Fase terakhir audit meliputi penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan tiba pendapat tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Pendapat auditor diungkapkan dalam laporan audit. Pada tahap audit ini, auditor akan memanfaatkannya pemahaman klien, pengetahuan rinci mereka tentang risiko yang dihadapi klien, dan kesimpulannya ditarik saat menguji kontrol klien. Selanjutnya, pemahaman klien. Auditor akan mendapatkan pemahaman tentang klien mereka untuk membantu dalam proses penilaian risiko. Ini proses melibatkan pertimbangan masalah di tingkat entitas, tingkat industri, dan ekonomi yang lebih luas tingkat. Di tingkat entitas, auditor akan mengidentifikasi pelanggan utama, pemasok, dan pemegang saham klien. Pemegang yaitu bank, pemegang saham, dan karyawan. Baik klien mereka adalah importer atau eksporter, siapa pesaing klien, kapasitas klien untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan sifat dari setiap jaminan yang diberikan kepada pelanggan. Di tingkat industri, seorang auditor tertarik posisi klien mereka dalam industrinya. Di tingkat ekonomi, auditor akan menilai beberapa baik maksud klien adalah untuk mengatasi kebijakan pemerintah saat ini dan yang berubah dan kondisi ekonomi. Evaluasi risiko penipuan. Fraud adalah tindakan yang disengaja melalui penggunaan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal. Itu dua jenis penipuan adalah penipuan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Ada sebuah jumlah teknik yang digunakan auditor untuk menilai risiko kecurangan. Selanjutnya, asumsi kelangsungan usaha. Asumsi going concern dilakukan jika diyakini suatu perusahaan akan tetap berbisnis untuk masa mendatang. Auditor akan mempertimbangkan kesesuaian asumsi ini selama tahap penilaian risiko dan kemudian selama audit. Selanjutnya, struktur tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan kontrol. Antara lain, struktur tata kelola digunakan untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi dan kontrol desain untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Selanjutnya, teknologi informasi. Ada sejumlah risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Selama penilaian risiko tahap audit, auditor akan menilai kemungkinan bahwa laporan keuangan klien mereka salah saji karena keterbatasan sistem IT-nya.
Selanjutnya, risiko prosedur penutupan klien. Ada sejumlah risiko yang terkait dengan prosedur penutupan klien. Prosedur penutupan proses yang digunakan oleh klien pada akhir tahun untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dengan benar perlu diakuntansi. Dari perspektif audit dan risiko prosedur penutupan klien yang tidak memadai. Terima kasih atas perhatiannya.